Aku mengisi minyak goreng ke motor orang ini. 50.000 kan mas? 50.000 aja mas, tidak kurang tidak lebih. Kita lihat sejauh apa kamu bisa pergi. Halo, gua udah rusak motor target. Tunggu kabar selanjutnya. Ini motor kenapa sih? Makanya beli mobil sih. Kayak asem. Rupanya diisi minyak goreng. Minat kasih pelajaran si tukang bensin itu. Nah, baru aja aku mau samperin. Halo, gua di Jalan Merak. Dia ada di sini. Oh, rupanya minyak goreng itu modus bajing loncat. Panggil teman kamu, aku gak takut. Dia panggil aku. Dan ku pastiin, kalian bakalan takut. Aku sebenarnya investigator perselingkuhan. Dan cewek itu klienku. Dia butuh bantuanku untuk buktiin cowoknya selingkuh. Halo? Oke, kirim aja alamat cowok kamu. Aku pun datang ke alamat cowoknya. Tapi sampai sana, aku nggak cuma buktiin dia selingkuh. Kapan sih kamu mau bikin dia ketemu Tuhan? Udah bosan banget jadi yang kedua. Kamu gak usah khawatir. Sore ini, dia bakal ketemu sama Tuhan. Terlalu nggak benar nih cowoknya. Akhirnya aku punya ide buat nguras bensin motornya. Lalu pura-pura jualan bensin supaya bikin motornya mogok di tengah jalan. Mas, bensin mas. Jadi, cowok ini? Dia orang yang aku sewa buat buktiin kalau kamu selingkuh. Tapi ternyata kamu gak cuma selingkuh. Sayang, aku bisa jelasin. Jangan sentuh tangan orang yang mau kamu antar ke Tuhan. Karena tangan ini bakal aku pakai berdoa supaya kalian busuk di neraka. Pok Sari Jem butuh hiburan. Duduk di balkon tolak-tolakan. Kami Pak Sutri, tapi bersaing jadi idol. Aku ikut audisi nyanyi. Kok kamu ikut? Kamu itu istri. Harus fokus jagain Bambang Purnomo. Baik kita. Pale lu, jaga bayi itu tugas suami juga. Lagian aku punya bakat nyanyi. Buktinya, aku bisa nidurin Bambang pakai suaraku yang merdu. Yo, yo, aha, asa dekan. Pokoknya, aku ikut audisi besok. Lah, Bambang mau kita titipin apa gimana? Terserah. Selamat datang di Petcare. Nitip bayi saya ya, 3 jam aja. Lah, ini Petcare pak. Tempat nitip anjing, kucing, dan lain-lainnya. Enggak apa-apa Pak. Toh, lagian kelakuan ibu bayi ini kayak hewan. Selamat datang di Audisi Indonesia Mencari-Cari. Sudah siap bersaing? Pok Sari Jem butuh hiburan. Duduk di balkon tolak-tolakan. Pasar engat cengar cengir aja. Pak Syafi'i tilpun-tilpunan. Mampus, lupa silent HP. Pak Juri, permisi angkat telepon. Otopan, bayi Anda Bambang Purnomo digigit anjing. Digigit? Kok bisa? Emang dia di mana? Aku titip di Petcare. Petcare? Ayo kita susul. Lah, audisinya belum kelar, woy. Maaf, apa sekarang giliran saya nyanyi? Gak usah, kamu langsung tenang aja. Setelah ini kabur. Yes, rencanaku dan kakak berhasil. Udah, terima aja bayi saya. Saya mau ikut audisi Indonesia Mencari-Cari. Bye. Indonesia Mencari-Cari. Berarti dia saingan aku di audisi nanti, Kak. Bener juga. Tapi tenang, kakak punya cara buat ngurangin sainganmu. Kakak telepon dia, terus bilangin kalau si bayi digigit anjing. Cak, please, pura-pura jadi istri aku. Dia Topan, dokter abadi. Dia sudah hidup sejak ratusan tahun lalu. Dan selama hidup, dia sudah jadi dokter. Untuk menyelamatkan banyak nyawa. Kali ini kenapa lagi? Ada yang ngelamar kamu lagi? Iya, tapi di aura. Ini kanker stadium 4. Karena kondisi kamu makin memburuk. Saya saran... Gimana kalau kita nikah, Dok? Siapa tahu aku jadi ada semangat hidup, terus sembuh deh. Sejak awal ketemu, dia udah nyatain perasaannya ke aku.
Dokter Topan, please terima lamaran saya. Saya udah gak semangat hidup, dok. Nggak bisa. Kamu harus temuin laki-laki lain. Bukan saya kebagian kamu. Kalau ada Dokter Topan, kenapa saya harus sama laki-laki lain? Saya udah punya istri. Bohong. Bawa dia ke hadapan saya, baru saya mundur. Bahkan aku udah sampai bohong. Tapi dia tetap aja nggak nyerah. Loh, bukannya ada reinkarnasi istri kamu di masa lalu? Kok malah nggak mau? Aku udah capek ngeliat kematiannya berkali-kali. Meskipun dari dulu aku selalu jadi suami plus dokter pribadinya, tapi tetap aja aku nggak bisa melawan takdir kehidupan. Karena cuma kamu yang tahu rahasia hidupku. Please, bantu aku ya. Siapa tahu dengan menghindari dia, takdir kehidupanku berubah. Dokter yakin? Bukannya dokter cinta banget sama dia? Enggak, Cak. Aku udah janji sama diri aku sendiri. Untuk di kehidupan kali ini, dia harus ketemu sama orang yang lebih baik. Apapun endingnya. Akhirnya kami pun berpura-pura jadi suami istri untuk menjauhkan Aura dari Dokter Topan. Dokter langsung berani ya menyakitin adik gua. Bentar, kamu siapa? Aku abangnya Aura. Cewek yang kamu sakitin hatinya. Cari laki-laki lain. Lihat, aku udah punya istri. Lagian, aku nggak mau sama cewek penyakitan kayak kamu. Dek, kamu nggak apa-apa? Aku gak punya semangat hidup lagi, Kak. Gara-gara kamu, kondisi Aura ngedrop. Meskipun udah ganti dokter, mereka semua nggak ada yang bisa selamatin dia. Apa? Sekarang dia ada di mana? Aku harus temenin dia. Bahkan di kehidupan yang ini pun, kamu gak bisa jauh dari dia di saat-saat terakhirnya. Aku dikira pengemis karena penampilanku. Mbak, saya bukan pengemis, Mbak. Itu kan dompet gue. Dasar pengemis maling. Bukan, Mas. Gue laporin lo ke polisi. Abang, kenalin, ini pacarku. Kamu? Jadi orang ini abangnya pacar gue. Dari looknya, dia pasti cuma pembantu. Aduh, kebelet. Aku ke toilet bentar ya. Mau kemana kamu? Dasar miskin. Tuh, gue beli ada. Bro, kamu pikir uang itu bisa beli segalanya? Seenggaknya, cukup buat ngatur hidup orang miskin kan. Siapa kamu? Bajunya berkelas. Pasti yang punya rumah. Pecat aja pembantu ini, Pak. Dia makan di kafe saya nggak bayar. Maling pula. Apa benar, Bos? Hah? Bos? Dia pemilik rumah ini sekaligus PT Sekop-Sekop Manja. PT Sekop-Sekop Manja? Kok namanya familiar? Sorry lama, aku kencing batu. BTW anyway, busway, kafe pacarku lagi sepi. Karena kesusahan bayar sewa gedung. Kasih diskon dong, Bang. Kok kamu malah minta diskon ke abang kamu? Gedung yang kamu sewa itu punya abangku. Pantasan familiar. PT Sekop-Sekop Manja itu kan pemilik gedung kafe gue. Kok danannya kayak pengemis? Bos Topan memang penganut paham frugalisme. Bos nyumbangin semua pakaiannya buat orang nggak mampu. Dan cuma nyisain satu baju. Bos, nggak ganti baju dulu. Kenapa emangnya? Baju ini masih layak pakai kok. Gimana kalau kita makan bareng? Kamu masuk duluan sama Ara. Abang mau ngobrol berdua dulu sama pacar kamu. Astoge, tamat riwayatku. Gara-gara lu nggak balas chat gue, api strike kita mati, ga? Gitu doang ngambek. Kita udah chattingan sebulan. Api strike itu berharga bagi gue, ga? Video lucu nih, kirim ke harga ah. Kok harga nggak balas sih? Padahal di online. Strike kita akan mati nih. Gue nggak bisa diginiin. Gue harus spam video lucu nih, biar di notice. 3 hari, ga? 3 hari lu nggak balas chat gue. Udah 100 lebih video lucu gue kirim ke lu, tapi lu nggak pernah balas. Gue sibuk kerja, Pan. Makanya lo kerja juga, biar nggak nganggur. Lu bilang sibuk kan? Yuk, kita buktiin. Kemana kita? Permisi, apa bener? Akhir-akhir ini Ardo sibuk? Apaan sih, Pan? Butuh validasi banget. Gue nggak nanya lo. Jadi gimana? Jawab dong. Di chat aja lu bales. Lo sampai ngechat dia? Bisa diem gak sih? Gue lagi kerja. Si Arga gak sibuk banget kok. Nih, udah gue revisi ya.
gue cabut dulu ke pantry. Habis kerja si Arga mah selalu ke pantry, entah makan atau tidur. Ngapain lu ngeliatin gue segitunya? Berarti lu bawa sama gua gak? Lu bilang lu sibuk. Ya bukan berarti gue harus balas chat lu setiap saat kan? Kan gua udah bilang, api listrik itu harus tetap nyala. Kamu berisik jangan di sini. Ganggu orang kerja aja. Bro, sorry bro. Ngeliat Arga nggak? Arga. Ya pulang cepat. Kerjanya selesai. Boleh minta kontak lu nggak? Biar gua tahu Arga ada di mana. Sejak saat itu, kami jadi sering chatan sampai api listrik menyala. Bro, gue ikut deh. Mana tahu ketemu sama si Arga di jalan. Sampai-sampai dimanapun ada aku, di situ ada Topan. Semua ini gue lakuin demi lu balas chat gua gak? Ya udah, gue minta maaf Pan. Gimana kalau kita nyalain api listrik kita lagi? Ya udah, gue maafin. Tapi gue gak mau chatin sama lu lagi. Anjir, lucu banget videonya, Pan. Video apaan? Kirimin ke gue juga dong Pan. Sorry bro, api yang udah mati gak bakal hidup lagi. Nanti lu balas lagi ya, biar api kita tetap menyala. Udah diapain aja sama anak saya? Udah di-end. Saking polosnya, pacarku gak bisa bohong. Kok mulutnya ditutup? Udah di-end apa? Di entertain. Kan Topan seleb, jadi tiap hari Clara di entertain sama Topan. Iya kan sayang? Gara-gara kepolosannya, aku sering dapat masalah karena dia. Topan, kok kamar kamu masih nyala? Gawat, Topan kan gak boleh tidur malam-malam. Topan harus pura-pura tidur. Ya ampun, ketiduran toh. Enggak tante, Topan cuma pura-pura tidur. Katanya nggak boleh tidur kemalaman. Apa? Karena kamu bohong, HP kamu Mama Sita. Aku pun ngolesin lem super ke bibirnya, biar dia nggak ember lagi. Nih, minum baru. Iya mah. Ada paket, ambilin nak. Sekarang jawab jujur. Udah ngapain aja kamu sama si Topan? Keras banget. Bibir kamu dilem ya? Ternyata salah alamat, tapi paketnya Ipong. Jadi Topan ambil aja. Ang. Anak kurang ajar. Pacarmu udah cerita semuanya ke Mama. Maksud? Bibir Clara udah dikasih anti lem super sama mama kamu. Makanya Clara bisa ngomong lagi. Tante tanya sekali lagi. Udah ngapain aja kamu sama Topan? Udah, Ngen. Apa? Kenapa kamu lakuin itu? Kan Mama bilang jangan. Apaan sih mah? Topan udah gede. Terserah Topan lah mau ngapain. Mama juga pernah muda, Topan. Dulu Mama kayak kalian, bandel. Sampai akhirnya Mama hamil. Terus kemana cowok itu? Kabur. Mama gak mau kamu kayak gitu. Kamu harus bertanggung jawab. Sore ini, kamu nikahin pacar kamu. Yes! Tapi kan aku pacaran sama dia cuma main-main doang. Apa aku ikutin jalan papa aja ya?